والعلماء المسلمين جميع الملائكة المقربين لحضرة أئمة المجتهدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى حضرة الكرام الصالحة المجاوية الذين بلغوا دين في إندونيسيا لا سيما إلى أولئك يا الله الذين في هذه القرية غفر الله ذنوبهم وإلى درجاتهم وستر عيوبهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي Sunnah ruhi abaina. Ya, sebutkan nama ayah kita yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Wa ummahatina, ibu kita. Ustadina wa syekhina wa muallimina, guru-guru kita. Semua guru-guru kami ya Allah yang telah mengajar kami, membimbing kami, mengenalkan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahi umurnya, berkahi rumah tangganya, berkahi rezekinya yang sudah wafat. Guru-guru kami ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Wa li ikhwanina asdiqaina wa aqribaina abnaina wa banatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syai'illahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi hassin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Salma qasidana waqdi jami' hajatina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a amalan mutaqabbala rizqan halalan tayyiban mubarak. Rabbi zidna ilman nafi'a Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu Sulma qasidana wa di jami' hajatina ya Allah hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimah. Halaman berapa ayat di sini ayat? Akhlaknya dulu. Yang 7. Nah itu ya nggak ada lagi kitabnya ya. Ustaz Haikal, Ustaz apa nggak ada lagi kitabnya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka halaman 96. Masih tentang temanya adalah
dendam dan hasud. Al-hiddu wal hasadu. Dan minha darinya, yang kembali kepada yang ar-raqam ar-rabi itu, asbabul hasadi katsirah, masih tentang sebab-sebab yang menjadikan orang dengki. Apa saja? Wa minha, nah kembalinya kepada asbabul hasadi. Ayo dok, kendok surah dok sini depan. Wa dan minha dari asbabul hasadi, dari sebab-sebab timbulnya kedengkian. Apa itu? Khabsan nafsi, yaitu jahatnya nafsu. Atau buruknya nafsu. Wadana atut tab'i, wadan dana atu rendahnya at-tab'i watak, at-tab'i watak. At-tab'i watak. Halaman 96 dok. Wa hadza, wadan hadza ini, a'ammu al-asbabi wa akhbatuha. Wadan hadza ini, apa ini yang dimaksud? Khab'ud nafsi wa dana'atut tab'i, yaitu buruknya nafsu dan rendahnya watak. A'ammu, dia lebih menginginkan. A'ammu lebih penting, lebih diperhatikan, paling mendapatkan perhatian. Al-asbabi, sebab-sebab. Wadan akhbatuha, dan paling buruknya nafsu tadi. Famaka la tidak, yuridu dia menginginkan, atau yuridu dia menghendaki. Dia menginginkan atau menghendaki. Li ahadin, li kepada ahadin seorang, khairon kebaikan, wayasukku dan amat berat. Yasukku
dia amat berat. Wa yasuku dan amat berat, amat payah. Alaihi atasnya apa yang amat berat? Duhuru, ini failnya di belakang. Duhuru tampaknya, atau apa duhur? Terlihatnya. Ni'amillah, ni'am, beberapa nikmat Allahi, Allah, ala atas ibadihi, hamba-hambanya atau hamba-hamba Allah. Fayah zanu, ini bukan fayah zana, tidak ya, ini mungkin salah tulis, salah ketik. Harusnya fayah zanu kemudian ida, itu alifnya bergandengan dengan nun. Coba ditulis di sampingnya supaya nanti ketika saat anak-anakku mengajarkan kembali ya kepada anak didik kita supaya nggak salah tulis. Ini pendek, bukan fayah zana, bukan, tapi fayah zanu, famaka yahzanu, dia bersedih. Apa ayatnya? Di dalam satu ayat yang ketika Sayyidina Abi Bakar menemani Rasulullah di gua apa? Gua Sur apa gua Sira? Gua Sur. Ada ayat turun, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ketemu laqad yahzan itu bisa sedih, bisa susah, bisa galau, bisa risau. Famaka yahzanu, dia sedih. Idza, apabila ro'a, melihat, ro'a, dia melihat. Melihat kepada siapa? An-nasa, kepada manusia. Fi sihhatin wa afiyatin. Tuh tanda-tanda yang jelas dari kedengkian seseorang, tidak menginginkan satu apapun kebaikan dari orang lain. Lalu yang kedua apa? Berat sekali dalam dirinya, dalam jiwanya ketika alaihi duhuru ni'amillah ala ibadihi. Berat di dalam dada, dalam jiwanya itu ketika melihat kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepada tetangganya. Dadanya jadi sesak nafas, walaupun bajunya longgar tetap sempit saja. Tuh tanda-tandanya. Kemudian apa? Yang ketiga tandanya tadi, fayahzanu idza ra'an nas fi sihhatin wa afiyatin. Melihat seseorang yang dalam keadaan sehat afiat, malah justru dia enggak suka, enggak senang. Ya. Sedih melihat orang yang senang, senang melihat orang yang susah. Oh, sedih. Ulang lagi, ciri orang yang sudah terkontaminasi dengan penyakit hasus apa tadi? Susah melihat orang yang senang, senang melihat orang yang susah. Berarti S
SMS, bukan apa namanya itu, bukan sekarang apa kalau kirim pesan, bukan WhatsApp lagi, tapi masih SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada itu dalam hati kita, berarti kita sudah terasuki penyakit hasud. Itu tandanya. Dokter gak bisa untuk mendeteksi penyakit itu kecuali kita. Contoh ya, suatu saat mungkin anak-anak berumah tangga sudah berkeluarga, tetangga beli motor, kita malah yang uring-uringan di rumah. Gak senang dengan adanya karunia nikmat yang Allah berikan kepada tetangga kita. Ini segera harus sucikan hati, bersihkan jiwa, istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Boleh jadi ini kalau terus dipelihara, tidak hanya hatinya yang sakit, tapi fisiknya pun akan ikut sakit. Karena semua bermuara dari hati. Hati yang sehat, semua insya Allah anggota tubuh akan menjadi sehat. Tapi kalau hati sudah sakit, susah. Bahkan semua hampir penyakit fisik itu ternyata dampak daripada sakitnya hati. Ada orang putus cinta, misalnya Jabal. Mana Jabal? Mawujud? Alhamdulillah. Putus cinta sama Faras. Ya. Setelah itu ditanya sama Kak Zainuddin, kenapa Bal nggak mau makan? Nah, yang sakit apa tadi? Hatinya. Tapi mulutnya ikut sakit. Padahal bisa makan. Kenapa nggak mau? Sedih. Teringat, terbayang wajah adinda tersayang, kini sudah menjadi milik orang. Tahu dari mana? Nih surat undangan. Surat undanganmu. Ya Allah. Nah ini diantaranya. Kemudian gak enak makan, gak enak pikiran, gak enak aktivitas. Akhirnya sakit gak kira-kira? Jabal sakit. Setelah sakit kira-kira kemana habis sakit? Meninggal. Ya Allah. Ada siaran langsung, siaran pers. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seorang hamba Allah yang telah putus cinta meninggalkan kita semua. Orang yang amat sangat istimewa di dunia maya, gak asing lagi, teman kita, sahabat kita, Muhammad Jabaluddin. Oh, repot. Dari hati jadi semua sakit. Ya ndak? Kenapa kadang Abi ketika saat meru'yah itu Abi juga interview itu Ustadz Noval, tanya, ada nggak dalam hati ibu sifat dendam kepada siapa, sehingga dendam inilah yang menggerogoti pikiran ibu. Ya, jadi tidak hanya kita langsung bacakan ayat-ayat Allah sebagai ayat syifa, tapi kembali kepada si pasien ini. Kalau itu masih ada penyakit dengki, dendam, ya benci kepada saudaranya, susah untuk kita keluarkan. Ini agak renggang dok, jangan tindak-tindak. Maju lagi. Nih Faiz ya, maju. Nih Mas Fauzan sudah berangkat ini. Udah sampai di pesantren lagi. Nah, ini 3 soft aja, 3 baris. Geser sini Faiz ya. Nah, berarti. Akan timbul apa tadi? Sakit hati timbulnya. Gak enak makan, gak enak tidur. Mau tidur ingat kamu, mau mandi ingat kamu, mau
poli ingat kamu, mau ngapa-ngapain ingat kamu. Nah ini diantara bisa stres, hati-hati ya, bisa menjadikan orang stres juga. Ada beberapa kasus seperti itu. Karena putus cinta kan persoalan yang biasa kan. Putus cinta itu soal biasa. Itu sampai ditangisi, sampai dikemudian. Putus satu tumbuh 1000 gitu bal. Putus satu kok nangis. Masih ada Nurul. Nah, masih ada yang lain. Timbul dendam, kesumat, akhirnya dengan segala cara. Gara-gara hati tadi yang gak menerima dengan ketentuan Allah. Itulah orang hasud sebenarnya, yang tidak menerima takdir Allah, qadha Allah, keputusan Allah. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Allah berikan, Allah tentukan, Allah bagi dengan rahmat Allah. Paham? Termasuk jodoh, gak kemana-mana kok. Kalau jodohnya bal, gak kemana-mana Faras itu. Walaupun aja ngelamar ini, polisi sudah ngelamar, TNI sudah ngelamar, dokter sudah ngelamar. Tapi kalau Allah belum mentakdirkan bahwa Faras ini akan menjadi milik orang lain, maka tidak bisa usaha seperti dilakukan siapapun. Allah akan jaga hati Faras hanya untuk Mas Jabal seorang. Yang lain gak bisa masuk. Padahal yang lain mau bawain mobil, sampai bannya dulu dibawain. Yang lain bawa ini, bawa itu. Itu nggak bisa. Siapa yang menyatukan hati? Allah. Siapa menentukan jodoh seseorang? Allah. Kenapa harus ditangisi bal? Coba, ya nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang di asrama nggak? Evi belum kelihatan. Oh kelihatan. Ika, mana Ika? Yang masih di asrama nanti nggak dapat. Nih, nggak dapat ini. Nggak di asrama nggak dapat. Apa ini namanya? Subhanallah, banyak banget. Nih, nggak dapat. Pokoknya yang di asrama nggak dapat, nangis juga nggak aplikasi. Nah, ya. Yang pulang duluan nggak dapat. Apalagi nanti pulang terakhir dapat tambahan lagi, ya, telur dan Indomie bonus paling terakhir pulangnya. Apalagi nggak pulang, yang nggak pulang aplikasi beras, marah setiap hari di sini makanya. Allah kasih poin dijamin ya. Yang nggak pulang ada bonus tambahan. Apa bonusnya? Ini kan amplopnya, ya kan? Yang nggak pulang bonusnya merah-merah. Ini yang nggak pulang. Yang nggak pulang dapat terang. Wow. Yang nggak pulang dapat. Ya makanya udah lebaran di sini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mau kendo endi mau kendo. Ini uang zakat yang harus disalurkan, disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Apalagi dimakan abi, yang diminum abi, ya. Itu rezeki Allah. Nah, ketika sudah sampai nisabnya, haulnya wajib dikeluarkan. Kalau enggak sama dengan makan harta fakir miskin, gitu ya Nduk. Nanti kalian suatu saat menjadi pengusaha, apapun bentuk usahanya, selama kita sudah mendapatkan income tahu nggak? Taki, mana taki? Income tahu income? Ini depan saya, taki depan, paling depan, sampingnya Azmi. Kecil kok di belakang, nanti nggak gede-gede.
Nah, income yang sudah memenuhi standar untuk wajib zakat, ya, maka wajib dikeluarkan. Kapan dikeluarkannya? Yaitu boleh setiap saat menerima gaji itu. Misalnya gajinya Meli 1 bulan, nggak usah banyak-banyak, 15 juta misalnya, maka harus dipotong segera 2,5%. 1 jutanya 2,5% berapa? 25.000. Setiap 1 juta kali 15 juta, 25 kali 15 berapa? Ayo dihitung, pintar matematika semua kok. Ayo, yang dapat amplop berapa? Ya Allah, murah kan zakat itu. Sampai Allah itu memberikan apa yang kita makan, apa yang Allah berikan kepada kita masih lebih banyak daripada yang kita keluarkan untuk orang lain. Nah, kalau sedekah kapan aja, nggak nunggu waktu. Kalau bisa setiap hari. Usahakan, upayakan nanti ketika sudah berumah tangga, keluarga, ya, ada celengan. Tahu celengan di rumah? Sebelum keluar ke masjid beraktivitas, masukkan walaupun 5.000, 10.000. Dulu Abi selalu nyuruh Jabal ke Bang Asmin, karena sekarang kadang hujan, kadang apa, kurang efektif kalau Jabal setiap hari ke sana. Masukin 10.000 sehari, 10.000 masuk ke masjid atau sebelum keluar. Nah, setelah 1 bulan atau setiap 1 minggu bawa fakir, miskin. Itu sama nilainya dengan kita bersedekah setiap hari. Dan sedekah yang paling terbaik adalah sebelum kita keluar rumah atau sebelum melangkah ke rumah Allah. Itu yang dilakukan Rasulullah. Karena saat itu ada 2 malaikat yang mendoakan. Malaikat yang pertama, ya Allah, ganti sedekahnya, infaknya hambamu ini, ya, ganti yang lebih baik, lebih berkah. Tapi ada malaikat yang satunya, ya Allah, hancurkan, musnahkan harta orang ini, karena dia pelit, dia kikir, ya Allah. Nah, kita ingin, ya, kalau nggak bisa menemui, menjumpai setiap hari fakir atau miskin atau peminta, kumpulin di rumah, punya celengan. Ada nih, insya Allah diganti oleh Allah lebih baik, karena doakan malaikat saat itu. Seneng kan? Dan nggak kemana-mana. Setiap orang yang bersedekah, Allah ganti. Allah akan ganti cash dunia akhirat. Ya. Manakoso malun bi sodakotin bal yazdad. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah, kecuali akan bertambah. Kalau orang semakin pelit, semakin habis dia akan. Kalau nggak dikeluarkan dengan sukarela, Allah akan keluarkan lewat pemaksaan. Dia kaya tapi pelit, nanti diambil juga oleh Allah dengan cara apa? Dibuatlah mungkin sakit, sehingga masuk rumah sakit, habislah semua hartanya. Ya, kalau sukarela Allah senang, tambahin lagi. Ya, insyaallah. Kita lanjut. Di mau do kendo, di mau cung kuncung. Jadi tanda di antara orang yang terkena hasad tadi apa? Sedih bila melihat orang sukses. Susah melihat orang yang senang. Lalu enggak pingin juga, idza ra'an nasa fi sihatin afiyatin, juga enggak suka. Fayahzunu, sedih. Kok dia masih sehat aja ya, gitu kan? Karena ada seperti itu, Jong. Abi pernah nangani itu pasien tukang bubur dorong di Keramat Jati, Pasar Induk. Abi pas lebaran ke tempat mertua, mudik ke sana, ada salah seorang jamaah laporan, Ustadz, mumpung Ustadz di sini, tolong tengok itu saudara saya, katanya. Kenapa? Mohon diru'yah Ustadz. Kemudian saya diantar oleh kakak ipar saya. Saya nanya, apa keluhannya, apa masalahnya, kok diru'yah? Padahal orangnya sehat.
biasa aktivitas. Tapi yang menjadi anehnya ketika saat dia sudah mau berangkat untuk jualan bubur itu, tiba-tiba kakinya lumpuh, nggak bisa jalan sama sekali. Setiap mau berangkat. Jadi bubur udah disiapin nih dari malam mangkal di pasar Indo itu. Tiba-tiba setiap pagi sampai duhur nggak bisa jalan, lumpuh total, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya nggak jadi jualan. Padahal sudah bertahun-tahun lamanya. Begitu kita ru'ya, kita mohon kepada Allah, bacakan Al-Quran, subhanallah, jin yang keluar. Apa kata jin? Apa ngomongnya itu? Dia pas pingsan begitu, disaksikan oleh keluarganya, saya minta, gitu kan. Jinnya ngomong, aku gak akan keluar dari tubuh ini. Aku tidak akan pernah mau keluar. Dan kenapa gak mau keluar, hei jin? Akan oleh ini. Kamu takut sama menutupi, Allah berikan celaka. Ya. Ini gitu kan. Panggilnya adalah apa ya? Bukan bos, bukan. Namanya ini. Kamu takut sama dia. Jawab, tak gituin. Menjawab, iya. Kalau gak mau takut, saya takut sama. Dengarkan ini. Ayat Allah akan membakarmu. Taksi kemudian ternyata apa? Wah, takut banget. Dan saat jinnya keluar, kita abang yang tukang tanya, sadar ngomong apa nggak sadar? Taunya begitu ya, ya gimana tadi? Ngomong apa? Ngomongan abang tadi sadar? Enggak. Begini. Nyebut namanya, misalnya Taki Polan. Ini kenal gak Taki? Tapi gak tahu. Oh ya Ustadz, itu baru saja yang tempat saya mangkal, yaitu baru halus. Salah seorang dukun nyuruh kepada jin untuk menyakiti si. Nah, ini akibat dengki seperti antara tukang bubur sama tukang bubur, tukang jahit sama tukang jahit, sama tukang sepatu. Robbana, ada seperti, dan itu realita, real nyata. Ketika hasud sudah dilampiaskan, segala cara dilakukan, itu adalah teman sendiri, satu sama-sama mencari nafkah di jalan saingan seperti itu. Ya Allah ya Rabbana, hati-hati Anda. Na'udzubillah min dzalik. Ar-Rahim. Wat nanin wa amanin fayahzunu idza ra'an nas fi sihatin wa afiyatin. Jadi susah, sedih dia saat melihat orang yang dalam keadaan sehat afiat. Lalu yang kedua, mi'nanin, dan juga orang yang sudah terkontaminasi dengki, tidak suka. Mi'nanin tentram. Kok harmonis banget ya rumah tangganya ya. Dia keluarganya itu nggak seneng dia. Bagaimana supaya rumah tangganya cekcok? Ya,
tentram, wadan itminanin, kedamaian, wa amanin, dan aman atau sentosa. Asalnya adalah wa yahzunu an-nasa fi mi'nanin wa amanin. Ini atofnya di fi sihatin, masih dibaca jer karena ikut pada kalimat fi sihatin wa mi'nanin wa amanin. Lalu wa yafrahu, dan yafrahu, dia bahagia. Ada dalam bahasa Arab itu ketika bahagia menggunakan kalimat apa? Fariha, surur. Ada lagi apa? Bahasa Sa'id, Sa'idah. Ya. Ada lagi bahagia sukses itu dikumpulkan antara faroh dengan suruh. Itu yaitu panggilan andan, kumandang andan. Al-falah. Al-falah itu bahagia, al-falah itu sukses, al-falah itu kebahagiaan, keberuntungan, ya, falah bainas surur wal farah. Ya, makanya hayya 'alal falah berarti ayo penuhi undanganku hai hambaku dengan salat itu hayya 'alal falah. Maka ayo kita menuju ke kebahagiaan. Engkau akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, itu al-falah. Sekedar surur dan farohan saja, tidak hanya faroha wa sururo, tapi farohan tertinggi dari kebahagiaan, kesuksesan seseorang. Puncak dari kebahagiaannya itu al-falah. Baik. Apabila nazalat turun bihim kepada mereka annas, kepada orang yang didengkin tadi. Apa yang turun? Ini failnya al-masaibu, yaitu apa? Al-masaib, beberapa musibah. Dia malah senang. Syukurin tuh, motornya hilang, syukurin tuh. Ya, pura-pura begitu, Bang. Saya dengar katanya motornya Bang Jabal hilang. Saya ikut sedih, Bang. Saya sebenarnya ikut prihatin, tapi bagaimana? Nggak ada ya upaya kecuali mendoakan mudah-mudahan Allah ganti dengan motor yang baik, yang lebih baru. Tapi di rumah dia canda tawa dengan istrinya. Rasain tuh Dik. Motornya hilang, istrinya ikut. Wah, seneng ya Bang ya, seneng, syukurin. Ya Allah ya Rahman, dengki. Di depan manis, seakan-akan ikut sedih, tapi di belakang ternyata bahagia di balik penderitaan seseorang. Nah ini hati-hati, orang hasud ternyata bisa menjadi orang munafik ya. Jadi mulutnya manis tapi hatinya apa? Hatinya jahat banget, hatinya busuk banget. Nih, gara-gara dengki. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan an, yaitu ikhtallat umurahum. Bi dengan an, yaitu ikhtallat kacau. Kacau. Apa yang kacau? Umuruhum. Bukan umuroh tapi umuru. Ya, jadi fa'ilnya. Kalau umuroh berarti umuruhum, urusan mereka. Jadi dia senang ketika saat tertimpa musibah, kemudian kacau balau urusannya, bisnisnya hancur, ya, usahanya bangkrut. Wah, dia tepuk tangan dia. Yure, itu. Tapi di depan pura-pura.
Saya dengar karyawan semua pada keluar ya Bah. Saya dengar katanya kebakaran itu pabrik abangnya. Ya ikut sedih loh Bah. Di rumah pesta pora dengan istrinya. Tuh tanda-tanda dengki yang nyata. Wa walats as'aruhum wadan gholats menjadi mahal. Menjadi mahal. As'aruhum apa? Wa wallat, dan mahal as'aruhum, yaitu apa-apa yang tersebar hum di antara mereka. Hum di antara mereka. Tidak hanya itu saja, tapi dengan kekacauan yang dia buat sehingga harga pangan, sandang semua menjadi mahal luar biasa. Nah, kasus yang terjadi ketika sudah kedengkian menjadi melanda, menjadi global. Antar negara itu bisa dibuat seperti itu. Contoh misalnya ada orang negara luar dengki dengan negara Indonesia, dibuatlah satu kekacauan yang dengan sistem mereka itu bisa terjadi. Ya, dinaikkanlah dolarnya, dinaikkanlah harga minyaknya supaya bagaimana negeri itu tidak mampu lagi untuk bisa mendapatkan asupan atau apa namanya itu kebutuhan pokok. Dan ini khawatir, makanya kemarin Abi itu nanam apa? Nanam ubi jalar. Itu persiapan. Ada beberapa jamaah yang WA, Ustaz, ini ada berita-berita yang ini memang enggak diekspos, tapi saya dengar katanya beliau, dan saya melihat beliau sangat kredibel dalam menyampaikan sesuatu berita. Apa kata beliau? Karena Vietnam, India atau daerah-daerah yang mereka punya pangan yang biasanya diimpor ke Indonesia seperti beras. Ini karena ada pandemi Covid Corona ini mereka belum bisa untuk mengimpor pangan mereka. Nah, kalau kebutuhan Indonesia ternyata beras gak mencukupi untuk makan rakyatnya, walaupun orang punya miliaran uang, kalau gak ada yang dibeli, kalau gak ada barangnya, kemana? Misalnya punya miliaran uang, mau makan tapi gak ada berasnya, mau beli, terus kemana kira-kira? Makan apa? Kata beliau itu, siapin Ustaz 3 bulan ke depan, nanam apalah yang bisa ditanam. Ya, nah, alhamdulillah kita udah tanam. Jadi anak-anak nanti andai kata benar-benar itu suasana terjadi, mudah-mudahan singgah. Tapi antisipasi, anak-anak bisa gantian ya, putri makan duluan sana ngambil ngaruk pintu ada ubi, nggak usah dimasak dimakan. Tuh ditanamin pagi terus abidah nanam lele. Imam gimana lelenya Mam? Udah bagus Mam? Kapan panen Mam? Itu ada kangkungnya ya. Jadi alhamdulillah itu lele-lele gede-gede, kalau mau masak tinggal nyerok ya, satu aja, satu santri satu, kangkungnya tinggal metik, alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita siapin ya, ini kan namanya antisipasi. Biasanya itu kalau habis musibah atau wabah seperti ini, semua serba mahal, semua serba susah, karena sama-sama ya, semua negara kadang-kadang, ini kan untuk kebutuhan rakyat saya sendiri, saya belum bisa untuk mengimpor beras ini ke negara kamu, ini nggak mau, ini nggak mau. Akhirnya terjadi, ya sudah nggak ada kan kusur. Sementara kita tahu di Indonesia sawah-sawah dijadikan gedung dan gudang. Tahun 2000
tahun harapan, itu kan. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, gitu kan. Terus apa lagi nyanyiannya? Pernah ingat nyanyian itu? Ya Allah, kok nggak kenal sih dok? Itu yang nyanyi grup Nasidaria dari Semarang asli, ya. Itu bagus sekali, nanti lihat di YouTube-nya. Itu hampir terjadi pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang. Gedung, kemudian apalagi banyak tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran meraja rela. Ya Allah, itu yang waktu nyanyi itu di tahun 90-an lah. Mungkin Abi masih kecil. Sekarang nyata semua kan. Semua serba mesin. Sekarang aja di negara-negara maju itu pembantu sudah nggak pakai manusia lagi, pakai robot, tinggal mencet. Masak telur, ada telur, goreng sendiri. Sereng, bawa. Enak itu. Kemana-mana pakai robot. Ngepel, tulis aja tinggal ngepel. Kadang nggak usah mencet, di HP aja dia begini, pencet, ngepel. Jam 9 selesai. Kalau nggak selesai tak tendang, misalnya. Itu tinggal mencet aja. Dan nggak pernah bantah dia, nggak pernah bantah sama sekali. Taatnya luar biasa. Itu robot namanya. Dan harganya, gajinya kalau dia beli robot, ya dengan gaji manusia dengan sekian. Ya, miliar hitungannya berapa tahun kan? Ini sudah dapat gaji manusia, gaji pembantu untuk beli robot itu. Mereka hitung-hitung, ya, buat perhitungan itu masih murah robotnya. Kalau gaji seorang sekarang berapa? Pembantu rumah tangga. Maaf, ya, di Hong Kong aja sekarang 1 bulan itu sekitar 10 juta atau 9 juta lah paling murah. Itu pembantu rumah tangga. Nah kalau 1 tahun berapa? Katakanlah 120 juta. Robot harganya katakanlah 500 juta. Ini dalam waktu berapa? 5 tahun. Berarti sudah bisa untuk beli gaji 5 tahun pembantu, bisa untuk beli robot. Harganya berapa tadi? 0,5 miliar. Mereka akhirnya beli robot itu. Mau main tenis meja nggak ada temen, robot beli aja daripada Zainuddin dicari nggak ada gitu kan. Beli robot. Nah ini ya Allah, mobil, motor semua sekarang ya dibuat seperti itu. Dan maka kita harus bekali diri kita supaya kita mampu dan bisa bersaing, ya, dengan negara-negara luar. Makanya kita harus mampu dan bisa untuk membekali diri kita ilmu akhirat lah, insya Allah yang kita siapkan. Mudah-mudahan ilmu dunia nggak seberapa lama di dunia ini, ya, nggak mempengaruhi hidup kita. Tetap kita akan bisa merasakan bagaimana indahnya, nikmatnya dalam hidup kalau kita selalu bersama dengan Al-Quran. Ya jangan khawatir. Kalau santri itu di mana saja, kapan saja, mau jadi apa itu pantas. Paham nggak dok? Paham nggak maksud Abi? Santri pulang dari pondok pesantren mau jadi apa saja itu pantas. Beda dengan orang yang, mohon maaf, sekolah tinggi-tinggi sarjana umum misalnya, tapi nggak di bidang Al-Quran. Dia sudah S1, S2, S3, kemudian pulang, belum ada tempat di mana dia bisa bekerja. Kira-kira suruh ke sawah mau nggak? Ayo nyangkul. Gengsi lah Pak, masa S3 suruh nyangkul. Tapi kalau santri, walaupun sudah berilmu alim, walaupun lulusan Mesir, lulusan Madinah, lulusan Makkah, pulang nyangkul ya oke, gitu kan? Serba oke itu santri. Makanya pilih yang santri ya dok. Promosi ini. Jadi dia mau jadi dokter pantas, jadi pilot
Pantes malah ngajak ya ketika jadi pilot seorang santri itu penghafal Quran. Hadirin semua penumpang, sebentar lagi masuk waktu sholat duhur. Ayo kita sama-sama sholat berjamaah di pesawat. Ya, luar biasa. Ya karena pilotnya santri, ya kan paham waktu, paham kapan kewajibannya kepada Allah, langsung Allahu Akbar sambil pilot. Sami Allahu liman hamidah. Luar biasa. Bisa itu bisa. Ya mudah-mudahan di antara kita ada yang jadi pilot. Kan gak ada yang tidak mungkin kan. Saat Nabi pernah menceritakan kan ada seorang yang petani yang miskin yang secara finansial gak mungkin lah dia mampu dan bisa kuliah sampai menjadi dokter gitu. Tapi alhamdulillah karena cita-citanya, himmahnya, keinginannya yang kuat. Gak punya bapak ibunya tapi karena berkah Al-Quran, alhamdulillah ada seorang muhsinin, orang yang kaya, yang baik hatinya, kemudian tahu bahwa orang ini menghafal Quran, kemudian punya kelebihan yang gak dimiliki oleh orang lain. Ditanya mau jadi apa adik? Insya Allah jadi dokter. Ya udah sekolahkan kedokteran, langsung selesai. Cuman habis 800 juta aja selesai. Subhanallah. Itulah ya, insya Allah impian kita, keinginan kita semua suatu saat akan menjadi kenyataan selama kita husnudon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, yakin bahwa setiap doa akan diijabah. Ana ingdadoni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ini camkan. Ya, Nabi juga begitu. Seyakin-yakinnya prasangka baik, terus yakin seyakin-yakinnya bahwa suatu saat nanti kita punya SD tahfidz yang 3 lantai, anak-anak yang alumni sini nanti ngajar semuanya. Ada pesantren Manula yang usia 40 tahun ke atas. Jadi nanti bisa anaknya mondok di sini, ibunya juga mondok di sini, kakek neneknya juga di sini. Ya, jadi enak. Kalau kangen gak usah pulang. Pamit sama Abi. Abi pamit. Kemana Dek? Pulang. Kemana? Samping. Ibunya di situ, Umi. Allahu Akbar. Cita-cita Abi, insyaallah mudah-mudahan tanah-tanah yang sudah diwakafkan para muhsinin, insyaallah kita akan buat untuk tempat pendidikan, persiapan mereka bekal. Ya, kalau udah tua kemana lagi sih? Ya, dari tanah menuju tanah, maka kita siapkan fasilitas untuk orang-orang tua yang sudah 40 tahun ke atas, bagaimana supaya bisa meraih husnul khotimah mandiri. Kita ajarkan, kita bimbing terus. Yang belum bisa baca Quran, ada guru Quran. Yang belum bisa tata cara sholat dengan baik dan benar, kita hadirkan, datangkan guru-guru yang ahli fikih, insyaallah. Ya, kemudian begitu sudah selesai tuntas pembangunan semuanya, well done. Mana well done? Tidur, subhanallah. Tidur lagi. Ada dok, mana? Hah? Di mana? Hamam. Ya, mudah-mudahan kan pulang dari Yaman sudah bisa meneruskan perjuangan abinya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah ya, anak-anakku semua jangan sampai kita merasa risau, merasa galau bagaimana nanti ya kalau sudah hafal Quran. Sudah, kalau kita sudah akhirat, insyaallah dunia akan disiapkan oleh Allah. Seperti itu ya, Endo. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mau wa fasyat, wa dan fasyat. Wa dan fasyat menyebar. Bainahum antara mereka. Al-amradu, penyakit-penyakit. Wal khusumatu, pakai shad. Wal khusumatu,
dan permusuhan. Kalau sudah nggak ada ini, nggak ada itu, barang semua harga naik, barang langka, bisa timbul itu. Pernah tahun berapa itu Ustadz Noval terjadi huru-hara yang luar biasa. Mungkin Ustadz masih di Madinah atau masih di Gontor itu. Pas krisis moneter, itu Jakarta hampir ya semua orang asing itu nggak berani netep di ibu kota Jakarta karena dibakari semua kios-kios gedung karena memang krisis semua benar-benar langka, harga mahal, semua produk-produk yang kita cari nggak ada, sementara adanya di orang-orang yang kita tahu mereka adalah bukan penduduk negeri Indonesia. Akhirnya mereka melakukan pembakaran, penjarahan, itu terjadi loh. Tahun berapa itu Ustaz? 98. Ustaz masih di Gontor apa udah di Madinah? 98. Hah? Oh masih SD. Ya Allah, berarti Ustaz masih TK ya. Sekarang udah gede Ustaz Noval, alhamdulillah. Jadi iya, udah SD 98 ya. Ya itu Ustaz waktu itu mungkin MTS kali ya. Kalau Ustaz Noval masih SD, Ustaz MTS berarti. Ya. Ya Allah, sampai seperti itu terjadi kan di TV kita lihat, ya Allah. Yang kita nggak pingin seperti karena apa? Wa gullat as'aruhum, dan adanya al-khusumat. Ada kedengkian, kebencian, sehingga segala cara dilakukan bagaimana yang penting saya kaya sendiri, yang lain mau miskin mau apa. Nah ini sangat bahaya sekali. Jangankan untuk global, individu saja. Ada orang kaya raya, sementara dia tahu tetangganya ke dalam keadaan miskin, tapi kaya ini pelit luar biasa. Itu tetangganya bisa menjadi musuh tuh. Ya Dok. Karena apa? Karena dia nggak merasa mendapatkan sesuatu yang bagaimana seorang kaya yang harusnya memberikan paling tidaklah kebutuhan, tahu kondisi keadaan ketika saat, apalagi saat meminjam, ya kebutuhan pokok nggak dikasih, hati-hati itu bisa timbul khusumat. Kalau khusumat itu sudah menjalar, merasuki hati kita, segala cara dilakukan. Nih ya Dok, ini penting sekali ini. Suatu saat itu ilmu ini akan dipraktekkan ketika sudah di pesantren. Sepertinya sih hal biasa gitu kan, belum gitu kan, melihat bagaimana dunia luas. Ya Allah, kalau tapi sudah belajar seperti ini, insya Allah kita mampu mengendalikan hati kita. Oh semua darimu ya Rabb, kembalikan kepadamu, enggak ada lagi. Ya Allah, enggak ya Allah, enggak pernah dengki saya ya Rabb, enggak pernah benci ya Rabb. Semua nikmatmu yang telah Engkau berikan kepada tetangga itu sudah menjadi takdir dan ketentuanmu ya Rabb. Hamba enggak dengki, hamba enggak iri. Enggak ya Allah, enggak. Sambil ya dilampiaskan seperti itu ya. Jangan sampai pelampiasannya malah apa? Ada barang tetangga, milik tetangga, ya ayam tetangga sampai menjadi pelampiasan. Kurang ajar ayam ini. Ya Allah, ayam nggak salah apa-apa jadi sasaran. Ya korden nggak salah apa-apa ditarik. Ya Allah ya Rabbana. Tuh bang tuh beli mobil baru tuh. Wah Allah, sambil korden ditarik, jedet. Nah, tadi itu sudah merasuk itu dengki yang amat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ilajuhu. Ilajuhu sa'bun jiddan. Ilajuhu kelewat ya.
Famaka hada ini aduwu, menjadi musuh ni'amillah, dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Coba, dia memusuhi setiap orang yang mendapatkan nikmat Allah. Makanya ada hadis juga apa? Likulli di ni'matin hasidun. Ya, setiap ada orang yang mendapatkan nikmat, pasti ada orang yang dengki, orang yang tidak suka. Wa hasaduhu, dan hasaduhu dengkinya atau hasudnya, sabit. Sabit itu apa? Mantab. Apa sabitun? Mantab. Apa selain mantap? Ya, sudah mengakar, tahu. Ayatnya gimana, Fahrul? Ada perkataan yang baik, itu akan sampai kepada Allah, diangkat, dan kemudian akar-akarnya akan menancap di muka bumi. Sabitung fid dunya. Ya, ayatnya Fahrul. Kita ambil konteks redaksi ayat tentang kalimat sabitun. Ada nggak dalam Al-Quran sabitun? Ayo Rul, sudah. Jadi mulai itu Rul. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin. Ayo, asluha thabitu wa far'uha fis sama. Surat apa Rul? Al-Quran. Surat apa Rul? Ibrahim. Ayat berapa? Ayo, posisinya di mana Rul? Alam taro. Paling bawah, sebelah kanan apa kiri? Kanan. Bunyinya gimana Rul? Ulangi. Alam taro kaifa. Ayat. Daraballahu masalan. Ayat. Masalan kalimatan. Allah berikan perumpamaan. Apa? Perumpamaannya tadi apa? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, yang thayyib. Apa kalimat thayyibah? Ya subhanallah, ya la ilaha illallah, astaghfirullah. Apalagi Al-Quranul Karim yang kita kumandangkan. Allah tamsilkan seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, yang bagus. Terus asluha, akarnya, sabitun, menancap. Ya Allah, ya. Di mana itu menancapnya? Di perut bumi. Wa far'uha fis sama, dan rantingnya, cabangnya menjulang ke angkasa. Nah, itu sabit. Apa artinya sabit? Mantab. Nah, kita insyaallah akan korelasikan dengan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran supaya sabit itu artinya bisa kokoh, bisa kuat, bisa mantap, nah, dan seterusnya, ya, supaya juga melatih hafalan kita di mana ada kalimat itu, ya, gitu, ya. Selanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Wahasaduhu, udah tadi. Wadan ilajuhu, obatnya Sobun. Sobun itu susah, apalagi sulit, apalagi sukar. Jiddan, amat sangat. Jiddan, amat sangat. Coba, obatnya itu, makanya Rasulullah dalam hadis begini, ketika seorang datang kepada Rasulullah menanyakan tentang perihal hati. Ya Rasulullah, karena apa? Hati itu bisa berkarat, kata Rasulullah. Seperti karatnya al-hadid idza asabahul ma. Apa? Seperti karatnya apa hadid? Besi. Idza asabahul ma, ketika terkena air. Nah,
Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ilaju ya Rasulullah. Apa ilaj tadi? Bagaimana cara mengobatinya, mengkilatkannya, menjernihkannya, atau menservisnya? Ilaju. Apa kata Rasulullah? Aksiru qiraatal Quran. Ternyata obatnya ada di sini semua. Perbanyak olehmu selalu membaca Al-Quran. Kalau hati kita, mulut kita sudah perbanyak membaca Al-Quran, maka Quran akan ada jadi cahaya dalam setiap ucapan, dalam setiap pandanganmu, dalam setiap pendengaranmu, dan akan masuk dalam relung hatimu. Karena hati sudah dipenuhi dengan Al-Quran, maka mulut menjadi baik. Karena apa? Ada cahaya Al-Quran. Mulutnya bercahaya, matanya bercahaya. Ini saya lihat matanya siapa? Aulia juga sangat bercahaya. Subhanallah. Allahu Akbar. Cahaya ngantuk. Seperti purnama Aulia. Ya Allah, indahnya purnama yang berseri, tiada seindah senyummu kasih. Subhanallah. Tanam bunga yang teduh, tak seteduh matamu. Putihnya salju, tak seputih cintamu. Allahu Akbar. Kemarin engkau datang kepadaku, tapi sebentar lagi meninggal. Kisahnya ini gitu. Kisahnya dipuji-puji, disanjung-sanjung, ternyata ya kan begitu pasangan yang disanjung dipuji ternyata sakit, ya kan? Ngomong lagi kan, kemarin engkau datang kepadaku bercerita tentang deritamu, sakit yang kau alami tak jua terobati. Terus di dadaku engkau menangis pilu. Akhirnya Aulia, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Oh, ya Allah, meninggal sudah. Ya Allah, Zainuddin nangis terseduh-seduh. Nangisnya begitu. Ya Allah. Jangan ngantuk dong. Ayo fresh ya, Abi intermezzo saja supaya nggak ngantuk. Pagi-pagi ngantuk. Dan Abi lihat dari kamera CCTV, subhanallah, istiqomah anteng luar biasa di depan TV anak-anak sampai jam 1 malam. Allah, supaya nggak kelihatan. Ada yang punya ide, cemerlang, akhirnya bawa papan tulis ditarik, kelihatan. Lihat CCTV, ada Abi, kameranya di sana. Oh. Abi tersenyum saja, subhanallah. Anak-anak putri ternyata cerdas luar biasa. Karena saat nonton itu kelihatan semua, supaya nggak kelihatan gimana, CCTV di sana, kasih papan tulis. Tapi ternyata papan tulisnya tinggi, masih kelihatan di bawah. Allah. Jam 1 Abi lihat, masih nggak apa-apa ya Allah, ampuni kesalahannya. Biar senang mereka ya Allah, karena TV-nya selama itu rusak, baru benar. Sampai Abi itu terbawa mimpi loh. Karena apa? TV sudah lama nggak nyala. Sebenarnya Abi tahu apa yang anak-anak mau, cuman nggak berani menyampaikan ke Abi. Sebenarnya hati kalian tuh menangis. Abi kapan diservis TV-nya Abi? Abi sampai ke bawah itu merasuk. Abi seorang ayah, Abi seorang bapak, itu tahu. Jangankan minta, nggak minta dikasih. Sampai malam-malam tak telepon tukang jual TV, mau nganterin TV-nya. Coba bayangin aja, ada nggak kira-kira jual TV malam-malam jam 10 malam? Coba, kalau bukan karena hikmah Quran nggak bisa itu. Itulah Quran tuh. Telepon, anterin TV-nya. Mereknya paling bagus di antara merek lainnya. Allahu Polytron. Remote-nya 2 lagi.
Coba bisa kanan kiri rebutan, bisa nggak rusak lagi ya. Mudah-mudahan TV-nya panjang umur. Kenapa sering rusak? Karena yang satu pingin RCTI, yang satu pingin SCTV, yang penting Indosiar. Akhirnya ngambil sajadah, ditutup TV-nya. Ya Allah ya Rabbana. Tapi anak putra alhamdulillah ya, awet. Tapi kadang-kadang bisa heran dok, api itu heran anak putra. Itu unik sekali. TV bisa jalan sampai sana. Api tahu nggak ada yang ngaku. Siapa cong yang mindahin TV dari sini ke atas? Nggak ada satupun yang bilang saya. Semuanya nggak ada. Api tetap rasa nggak baik. Subhanallah ya Allah. Engkau ciptakan TV bisa jalan sampai. Api perasa nggak baik. Karena apa? Anak-anak takut kesalahan, takut dimarahi. Padahal Abi nggak marah, pengen mengetes kejujuran saja. Ya, dulu ada kan cerita begini. Ada pernah ceritakan, Jong? Jadi ada kiai ngasih kacang sama santrinya. Kacang itu sudah direbus, terus dibagikan ke anak-anak santri semua. Jong, anak aku semua. Pak Kiai pingin sekali, ya, memberikan hadiah, tapi ada caranya. Gimana cara Pak Kiai? Ini kacang ini tolong ditanam di rumah kalian masing-masing. Kalau sudah tumbuh, nanti tolong bawa ke Pak Kiai. Yang tumbuh baik, yang subur, Pak Kiai kasih hadiah terbaik. Akhirnya apa? Wah, semuanya kacang-kacang itu ditanam. Yang si A, si B, kok nggak bisa tumbuh-tumbuh? Akhirnya beli ke pasar. Tumbuh bagus. Wah, Pak Kiai pasti senang. Yang siapa? Jabal sama beli ke pasar. Taki beli ke Parung. Imam beli ke Jembatan Sirah. Semua beli. Dan tumbuh bagus karena dari beli. Tapi ada namanya Ahmad. Nama lengkapnya Ahmad Muslim Farid. Itu bawa kacang. Pak Kiai mohon maaf, semua santri ada 30 orang, itu semua membawa bagus, diseleksi Pak Kiai. Terus akhirnya Ahmad lesu dia. Mat, kenapa engkau gak seriang dengan teman-temanmu? Engkau gak bahagia? Engkau sedih kenapa? Ya Pak Kiai mohon maaf, belum bisa membahagiakan Pak Kiai. Pak Kiai mengamanahkan kami untuk menanam kacang ini supaya tumbuh dan bisa subur seperti punya teman-teman semua bisa tumbuh, tapi punya Ahmad gak bisa Pak Kiai. Subhanallah. Akhirnya Pak Kiai ngelihat, Jom kuncung anak-anakku, Din, Bal, Taki, Imam, dan yang lain-lain. Subhanallah. Tahukah engkau ya anak-anakku, kacang yang aku berikan kepada kalian semua sungguh tidak akan pernah bisa tumbuh, karena sudah Pak Yai rebus. Nah ini Pak Kiai tahu siapa yang jujur di antara kalian. Taki, Imam, Jabal, Zain tunduk. Kamu sih, kamu ngajak ke pasar beli, kamu gara-gara kamu. Tapi Ahmad ini dipanggil, ini temanmu Ahmad, jujur, dia apa adanya. Karena memang kacang itu sebenarnya nggak bisa tumbuh. Ini Ahmad, subhanallah, Ahmad akhirnya dikasih amplop sama Pak Kiai. 1. Mat, apa kata Ahmad? Enggak Pak Kiai, saya enggak ada orang yang lebih butuh daripada saya Pak Kiai. Siapa? Zainuddin. Misalnya kasih lah gitu kan. Subhanallah. Nah ini kejujuran biasanya seseorang yang kita enggak tahu kadang menguji kepada kita. Mereka senang, mereka bahagia, sepertinya sukses, tapi dengan tipu muslihatnya enggak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Karena apa? Hasil nipu. Ya kan dok? Paham maksud cerita Abi ini? Berarti kejujuran tetap akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan di mana-mana. Sekalipun pertama sedih lihat yang lain kok bisa dapat ini, ternyata malah justru dia nggak bisa tumbuh Pak Kiai. Saya tunggu sehari, 2 hari, 3 hari nggak nongol ini. Ya memang mau kacangnya udah rebus. 1,
macam kacang direbus semuanya, nggak bisa lah. Nah itu coba kalau kemarin ada satu saja, saya Abi sebenarnya memindahkan TV itu. Tapi Abi jangan bilang-bilang ya, ini sudah sepakat sama teman-teman semua, jangan bilang Abi ya. Nah, tapi saya Abi sebenarnya memindahkan. Minta maaf Abi, tak kasih hadiah itu, langsung tak kasih es krim. Itu ya. Ini melatih kejujuran kita, melatih bagaimana supaya kita menjadi santri yang benar-benar, bukan pinternya pandainya, tapi bagaimana kita menjadi orang yang selalu menjaga, tidak suka bohong. Itu nanti takutnya menjadi kebiasaan. Bohong sekali pasti ada 2 kali. Coba sekarang anak-anakku, siapa yang seumur hidup gak pernah bohong? Pembohong semua ini. Ya Allah, sekali aja gak pernah bohong. Bohong semua. Faiza, coba ceritakan kapan peristiwa itu terjadi. Apa ketika saat Mas Fauzan tanya gitu kan, Dek, apakah sudah ada yang punya? Sudah. Padahal belum, misalnya itu bohong juga, ya kan? Apa adanya, gitu kan? Belum Kak, ya kan? Cuman ya bagaimana nanti aja Kak. Nanti Faizah mau melanjutkan studi lagi, insya Allah mau kuliah di IIK ya, tunggu saja sampai wisuda nanti. Kalau menunggu mau sabar, insya Allah jodoh gak kemana kok Kak gitu. Jangan sudah punya padahal belum ya, apa adanya aja. Saya ingin melanjutkan studi dulu. Abang sabar ya, asal abang juga doain Dek Faizah, nanti kita akan ketemu di pelaminan. Subhanallah, tak ting teng ting teng ting teng tak ting rebanan taki. Wah, subhanallah. Gitu loh. Ya nggak boleh sekecil apapun bohong tidak dibenarkan, kecuali bohong dalam kebaikan. Lu memang bohong kebaikan boleh? Boleh. Contoh apa? Misalnya Faizah lagi sama Nurul lagi ngambek sama siapa? Biasanya sering ngambeknya sama siapa Rul? Misalnya sama Aisyah ya, Aisyah ngambek, Faizah dicurhatin sama Mbak Nurul, Zah itu Aisyah orangnya begini-gini. Faizah padahal tahu tentang kalimat Aisyah. Apa Aisyah? Jangan kemudian yang dasar itu Aisyah. Tidak, tapi enggak Mbak, setahu saya Aisyah itu orangnya baik banget. Mbak Nur enggak tahu sih sebenarnya jati diri Mbak Aisyah. Aku tahu sudah lama saya berteman dan bersahabat dengan beliau. Orangnya selain manis, dia juga dermawan. Saya sering ditraktir loh beli es krim, padahal cuma sekali aja traktirnya. Terus kemudian dia enggak kok, malah dia memberikan salam Mbak Nur loh, padahal nggak ada salah. Tapi untuk mengislahkan 2 sahabat yang sedang bertikai, hukumnya wajib. Fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra. Nah itu kan, gimana ayatnya Nurul? Fahrul, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu iya, alhamdulillah Fahrul ya, mudah-mudahan mungkin Rul ya, insya Allah dapat hadiah. Saya janji insya Allah yang mungkin Quran 30 juz Abi kasih hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia, yang tahu hanya diri Abi dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya dapat hadiah nanti ya. Baik, kita lanjut. Itu contoh tadi sudah jelas. Jadi kejujuran itu harus dikedepankan apapun risikonya. Ya, qulil haqqo walau kana murra. Misalnya ini siapa yang ngesampo ini? Enggak, saya enggak buang sampah di sini. Kamu enggak. Ya Allah ya Rabbana, untuk menyelamatkan sampai melakukan kedustaan itu. Siapa yang bawa sandal ini? Siapa yang gosok? Enggak. Masa kaki semua itu enggak ada yang gosok, enggak pakai sandal semua? Kenapa sandal bisa ke sana? Gitu. Ya,
Termasuk gosok itu latihan yang baik untuk melatih diri kita supaya nggak suka bohong, nggak suka mendolimi orang lain, nggak suka menyakiti orang lain. Termasuk seperti latihannya caranya. Gosok aja. Ya, jangan biasakan. Kalau udah biasa, ini akan menjadi suatu hal yang tidak baik. Ya, sendal nggak ada kemana, itu sudah mendolimi, sudah menyakiti perasaan hati teman kita. Al gosok kasarik. Gosok itu seperti sudah disandingkan seperti mencuri. Hanya saja kadang balik, kadang enggak gosok itu. Ya, ya usahakan ya Ndok, com, akhlak praktekin, enggak ada gosok lagi. Punya sendal sendiri, punya baju sendiri, punya sarung sendiri, peci sendiri. Jangan biasakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Handi mau Ndok, pas jam 7 selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam berapa? Wah, subhanallah, kenceng banget tadi lewatnya. Sampai mana tadi? Wa ilajuhu. Apa tadi armanya ilaju? Obatnya. Sokbun jiddan, susah, sulit banget. Ya Allah, penyakit hati. Dan yang kedua apa kata Rasulullah? Wa ilaju. Ilajnya gimana cara membersihkannya Rasulullah? Pertama apa tadi? Aksiru qiraatal Quran. Yang kedua, zikrul mauti. Perbanyak olehmu angkat ingat orang mati itu insya Allah gak ada dengki. Contoh ya, sebelum masuk ke berikutnya, saya kasih contoh begini. Ada orang yang sudah divonis oleh dokter, seminggu lagi mati. Dokter sudah menyatakan, Pak mohon maaf, kami itu sudah tidak sanggup dan bisa untuk memberikan perawatan karena alat kami terbatas dan ini sudah maksimal kami, rumah sakit kami untuk memberikan pengobatan kepada Bapak. Ya, sepertinya mungkin Bapak ya seminggu atau 10 hari lagi. Ya, itu biasanya disampaikan kepada siapa? Orang yang sakit atau keluarganya. Jangan dikasih orang sebelum malah bilang 7 hari malah bisa sehari lagi mati itu. Bukan karena sakitnya, karena takutnya. Nah ini pun begitu ya Dok. Nah, itu kira-kira dikasih tahu, misalnya udah tahu dia, dikasih tahu, Pak kata dokter itu Bapak divonis seminggu atau 10 hari lagi Bapak sudah meninggalkan kita semua. Kemudian ada temannya datang, Pak ada bisnis nih miliaran, Pak tinggal tidak tanda tangan saja. Itu tuh biar bangkrut teman kita itu yang sering menyakiti, yang dolimi kita, perusahaan kita diambil. Sekarang saatnya Pak kita balas. Bapak tinggal tanda tangan saja, saya ngerjain. Kira-kira kondisi seperti itu gimana? Mau nggak tanda tangan? Paling begini, ya udah sana saja, udah bentar lagi kok, bentar lagi, udah nggak mikirin. Atau tiba-tiba ada temennya, sahabatnya ngomong, Pak, ini ada gadis cantik banget, pokoknya pantas untuk Bapak dimadu. Istri Bapak nggak ngelihat, nggak tahu. Ayo Pak, mau Pak. Tadinya itu subhanallah kemana-kemana disiapin itu gadis itu. Tapi begitu menjelang sakaratul maut apa? Enggak mau. Boro-boro perempuan, makan aja enggak selera. Apa katanya? Udah untuk kamu saja. Sudah untuk kamu aja. Tuh, kalau udah ingat mati, ingatnya kalau sudah perbanyak mati, enggak ada dengki, enggak ada benci, enggak ingin, enggak ada selera lagi untuk melakukan maksiat. Silakan buktikan nanti kalau kalian mau meninggal. Kapan kira-kira? Ya nanti. Seperti itu keadaan. Ya, ya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu la yurdihi illa an tazula ni'amullah an ibadihi. Li karena annahu sesungguhnya siapa itu? Dia orang yang hasid tadi, fa'il isimnya hasid, pelaku hasid. Orang yang benci tadi, orang yang dengki tadi, lah tidak yurdihi, rela. Aku rela walau hidup susah, asalkan
kau sayang asalkan setia. Bohong itu. Udah susah rela. Kata Mansur S begitu. Ya Allah. Nanti mau la yurdi tidak rela hi kepadanya illa kecuali an yaitu tazula hilang, tazula lenyap, tazula sirna. Apa yang sirna? Ni'amullah. Jadi failnya ni'amullah, nikmat Allah andari ibadihi hamba-hambanya, dia nggak puas, nggak suka, nggak akan berhenti rasa hasud, iri, dengki itu kecuali apa katanya? Nikmat yang Allah berikan kepada temannya, kepada tetangganya itu diambil atau dimusnahkan, itu baru senang dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita Indo. Makanya ada doa, apalin doanya. Nanti kalau belum hafal minta tulisin Ustaz Noval. Allahumma rzuqnal ikhlas fi aqwalina wa amwalina wa a'malina wa kulla amalina. Ya, kemudian tahhir qulubana minan nifaq war riya was sum'a wal ujub wal hasad wa min kulli da. Ya Allah, ikhlaskan setiap ucapan kami, ibadah kami. Kemudian sucikan, bersihkan hati kami dari hasud, iri, dengki, ujub, riya, pamer, sombong, angkuh, dan semua penyakit hati. Ya Allah, terus mohon kepada Allah. Enggak dibaca saat bareng-bareng, dibaca saat sholat sendiri. Ya, kalau memang kepanjangan aminnya jamaah, ya udah sendiri. Ya Allah, sucikan, bersihkan, enggak ada hasud. Ya Allah, sucikan ya Allah. Nah, insya Allah kita nggak bisa mensucikan hati kita kecuali Allah yang mensucikan. Nggak bisa, kita pun nggak bisa ikhlas kecuali Allah yang akan mengikhlaskan diri kita. Apapun lah ibadah seseorang, pasti dirasuki rasa pengen dipuji, pengen. Nah, kita minta kepada Allah supaya dibimbing selalu ikhlas amalan kita. Dan manfaat, yuk kita doakan yang memberikan zakat ini yang 50.000 untuk para santri, kemudian 50.000 dari Abi ya sama Umi, insyaallah dapat semua. Yaitu tak kirim orangnya dulu ya, minta tolong Ustaz Noval diabadikan ini doa untuk biar Pak Solihin dengan Dendar. Namanya Dewi Kumalasari. Ahmad Solehin deh. Ya, untuk kita doa bersama ya, mendoakan yang pertama Bapak Ahmad Solehin. Siapa namanya? Ahmad Solihin. Beliau tinggal di Jakarta, yang telah memberikan amanah amplop ini ya, yang beliau insya Allah punya hajat, punya keinginan supaya diberikan keturunan oleh Allah. Sudah berumah tangga 8 tahun ya, insya Allah mudah-mudahan dengan sedekah atau infaknya yang diberikan para santri, insya Allah Allah ijabah ya. Mudah-mudahan yuk kita doakan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampuni dosa kami, terima amal ibadah kami, ijabah doa-doa kami ya Allah. Jadikan ya Allah keluarga Pak Solihin dengan Mbak Dewi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karuniakan keturunan yang soleh solehah, karuniakan keturunan yang soleh solehah ya Allah. Engkau kabulkan semua hajat keinginannya ya Allah. Dengan keagungan-Mu kami mohon, dengan kemuliaan-Mu ya Allah kami meminta
dengan syafaat Al-Quran kami mohon ya Allah ijabah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yuk kita kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah. Ayo menjadi para